Selamat malam Pak Wid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perbandingan SNI dari dua SNI tentang struktur komposit. Next. Kelompok kami ada Kevin Andrean NIM 21B10017, lalu ada Daniel Kunto B10018, ada Sena Kian 21B10037, lalu ada Vincentus Elvin 21B10042. Next. Apa itu struktur komposit? Struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Next. Berikut adalah perbandingan struktur komposit dari SNI 1729 2002 dengan SNI 1729 2020. Oke, untuk yang pertama, menurut SNI 1729 tahun 2020 itu yang pertama, untuk menentukan kekuatan tersedia beton harus memiliki kekuatan tekan FC minimal 3 KSI atau 21 MPa, maksimal 10 KSI atau 69 MPa. Untuk beton normal dan minimal 3 KSI 21 MPa, maksimal 6 KSI 41 MPa. Untuk beton ringan gunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Yang ketiga, tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam memperhitungkan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Sedangkan menurut SNI 1729 2002 itu yang pertama, mutu beton itu digunakan tidak lebih tinggi dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal, dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Lalu tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Next. Oke, untuk menurut SNI yang tahun 2020 itu metode distribusi tegangan plastis itu, untuk metode distribusi tegangan plastis kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc, dengan Fc adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi. Untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 0,95 Fc diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Sedangkan menurut SNI yang 2002, untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekanan efektif. Penampang plat beton, kekuatan tarik beton dalam hal ini diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Oke, ini tabel menurut SNI 2020 itu batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial untuk penggunaan pasal 12.2. Ini untuk deskripsi elemennya itu yang pertama, dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Rasio lebar terhadap tebal itu B per T, sedangkan lambda P atau kompak non kompak itu 2,26 kali akar E per Fy, sedangkan lambda R nya itu non kompak atau langsing itu 3 dikali akar E per Fy. Lalu maksimum yang diizinkan itu 5 dikali akar E per Fy. Sedangkan PSR bundarnya itu untuk rasio terhadap lebar terhadap tebalnya itu D per T, sedangkan lambda P nya itu 0,15 kali E per Fy, sedangkan lambda R nya itu 0,19 kali E per Fy. Lalu maksimum yang diizinkan itu 0,31 E per Fy.
Lalu untuk SNI 1729/2002 itu tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berunggah yang diisi beton adalah B akar FY per 3E untuk setiap sisi lebar B pada penampang persegi dan D akar FY per 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar D. Next. Untuk batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur untuk penggunaan pada pasal I3-4. Berikut deskripsi elemen untuk sayap PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, rasio lebar terhadap tebal B per T. Untuk lambda P-nya 2,26 akar E per FY. Untuk lambda R-nya 3 dikali akar E per FY. Dan untuk maksimum yang diizinkan 5 dikali akar E per FY. Untuk badan PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, rasio lebar terhadap tebalnya H per T. Lambda P-nya 3 kali akar E per FY. Untuk lambda R-nya 5,7 dikali akar E per FY. Dan untuk maksimum yang diizinkan 5,7 dikali akar E per FY. Untuk PSR bundar, rasio lebar terhadap tebal D per T. Lambda P-nya 0,09 E dibagi FY. Untuk lambda R-nya 0,31 E dibagi FY. Dan untuk maksimum yang diizinkan 0,31 E per FY. Selanjutnya SNI 1729 2020 untuk rumus Qn sama dengan 0,5 ASA akar FC prime dikali EC kurang dari sama dengan RG dikali RP dikali ASA dikali FU, dengan ASA yaitu luas penampang angkor baja standar berkepala dengan satuan milimeter persegi. Untuk EC sendiri yaitu modulus elastisitas beton. Terus FU kekuatan tarik minimum terspesifikasi angkor baja standar berkepala dengan satuan MPa. Dan RG 1,0. Untuk SNI 1729 tahun 2002 Qn sama dengan 0,5 ASC dikali akar FC prime kali EC kurang dari sama dengan ASC dikali FU. Untuk keterangannya, ASC adalah luas penampang penghubung geser jenis paku dengan satuan milimeter persegi. FU adalah tegangan putus penghubung geser jenis paku dengan satuan MPa. Qn adalah kuat nominal geser untuk penghubung dengan satuan Newton. Untuk rumus Qn SNI 1729 tahun 2020 Qn sama dengan 0,3 dikali dalam kurung TF ditambah 0,5 TW dikali IA dikali akar FC prime dikali EC. Dengan IA adalah panjang angkor kanal dengan satuan milimeter, lalu TF adalah tebal sayap angkor kanal dengan satuan milimeter, dan TW tebal badan angkor kanal dengan satuan milimeter. Untuk SNI 1729 tahun 2002 Qn sama dengan 0,3 dikali TF tambah 0,5 TW dikali LC dikali akar FC prime kali EC, dengan keterangan LC adalah panjang penghubung geser kanal dengan satuan milimeter, TF adalah tebal plat sayap dengan satuan milimeter, TW adalah tebal plat badan dengan satuan milimeter. SNI tahun 2020 1729 menunjukkan kondisi tanpa dek. RG-nya memiliki nilai 1, RP memiliki nilai 0,75. Untuk kondisi dek diorientasikan paralel terhadap profil baja, WR per WF lebih besar sama dengan 1,5 dan WR per WHR lebih kecil 1,5 dengan nilai RG 1 dan 0,85 pangkat A
Untuk RP nilainya sama 0,75. Untuk dek orientasi tegak lurus terhadap profil baja, jumlah angkor baja standar berkepala yang memiliki rusuk dek yang sama 1, 2 atau lebih dari 3 memiliki nilai RG 1, 0,85 dan 0,7. Untuk RP 0,6 pangkat B. Selanjutnya untuk rumus EC pada SNI 1729 tahun 2020 yaitu EC sama dengan modulus elastisitas beton dengan rumus WC pangkat 1,5 akar F prime C kali KSI dalam kurung 0,043 kali WC pangkat 1,5 di akar F prime C kurung tutup. Selanjutnya untuk SNI 1729 tahun 2002 dengan rumus EC sama dengan 0,041 W pangkat 1,5 akar F prime C dengan EC adalah modulus elastisitas beton dengan satuan MPa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.